Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima wa bada'a bi nafsihi ta'lima haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit dari materi taklim kita yang pekan lalu. Poin yang keenam adalah bahwa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu tidak ada yang bertentangan dengan akal yang sehat, akal yang bersih. Jadi wahyu itu tidak bertentangan dengan akal. Kalau terjadi seakan-akan ada pertentangan antara keduanya, maka kemungkinannya adalah akalnya tidak jernih membaca atau melihat wahyunya Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua, ada wahyu yang mungkin belum sharih, ya. Wahyu itu sahih tapi tidak sharih. Apa bedanya sahih sama sharih? Sahih itu artinya benar, sharih itu jelas. Mungkin secara makna belum jelas, tetapi wahyu itu sahih. Kalau belum jelas berarti kita cari-cari dulu penjelasan daripada wahyu itu. Misalnya ada ayat yang maknanya menurut akal belum clear, belum jelas, maka kita cari dulu maknanya dari wahyu itu seperti apa sampai jelas. Jadi kalau sahihnya sahih tapi mungkin belum jelas, atau mungkin dengan hadis. Bisa jadi karena memang hadisnya itu belum jelas maknanya, tapi hadisnya sahih misalnya, atau mungkin hadisnya yang tidak sahih, terus akalnya tidak bisa menerima, bisa jadi begitu. Tapi sesungguhnya antara akal dan wahyu itu tidak ada pertentangan sama sekali. Ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah, itu judulnya Dar'u Ta'arudil Naql wal Aql. Dar'u Ta'arudil Aql wal Naql, maaf kembali. Jadi itu menjelaskan tentang tidak adanya pertentangan antara akal dan ayat atau wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita yang belum paham dan kemudian kita belum bisa memahami atau jelas karena kita mungkin belum paham. Nah, selanjutnya, jika ada pertentangan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mendahulukan mengamalkan wahyu meskipun akal kita belum bisa menerima. Ini bentuk daripada ketundukan kita kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertentangan antara akal dan wahyu, yang kita lakukan apa? Kita dahulukan mengamalkan wahyu sekalipun mungkin belum jelas.
secara akal, tapi secara praktek misalkan sudah bisa diamalkan, maka kita amalkan. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beriman kepada semua khabar-khabar gaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dan tidak mempercayai khabar gaib apapun dari selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau ada kabar-kabar tentang hari kiamat, misalnya tanggal sekian bulan sekian mau kiamat, nah ini kita nggak usah percaya, karena itu datangnya pasti bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Kalau yang datang dari Allah dan Rasul tidak dijelaskan tanggal waktunya kapan terjadinya kiamat, dikabarkan nanti akan terjadi kiamat, tapi terjadinya kapan, wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita nggak boleh percaya kayak begitu, bahwa di hari sekian nanti akan terjadi kiamat, mari kita sekarang bersembunyi. Memang kalau sembunyi kiamat nggak jadi, tetap kan sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan waktunya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak boleh mengaku-ngaku tahu, dan nggak boleh menebak-nebak. Oh, kira-kira kiamat akan terjadi besok tanggal sekian, nggak bisa. Kalau ada orang ngasih kabar tentang kiamat itu termasuk hal gaib. Kalau ada orang yang ngasih kabar tentang kiamat, hal-hal gaib kayak gini dengan cara begitu, berarti ini dia nggak benar. Kita nggak mengikutinya. Kalau ada kabar gaib, kita hanya percaya yang datang dari Allah dan Rasul, dari Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak ada Al-Quran sebut begitu? Kalau ada, kita percaya. Kalau Al-Quran nyebut, kita percaya. Kalau Al-Quran nggak nyebut, nggak percaya kita. Nah, kita memang beriman kepada bil ghaib. Kita beriman bil ghaib memang dengan hal gaib. Tapi kita membatasi keimanan dengan batas-batas wahyu. Tidak boleh iman kepada gaib itu artinya melebihi wahyunya Allah, nggak boleh. Jadi iman kepada wahyunya Allah, iman kepada Allah, iman kepada wahyu, iman tentang hal-hal gaib. Hal-hal gaib ini yang kita imani adalah hal-hal gaib yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Hal gaib yang kita percayai adalah hal gaib yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tidak mempercayainya. Nah, sampai di sini paham? Ya. Kita percaya kepada hal gaib nggak? Percaya. Seperti apa? Seperti yang dikabarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak dikabarkan Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Kita tidak percaya. Biarpun dikabarkan oleh seluruh orang di dunia ini, ngabarkan semua tentang hal gaib, tapi kalau kita tidak dapati itu di Al-Quran maupun Sunnah Nabi, maka kita tidak percaya. Karena siapa yang lebih tahu tentang hal gaib? Ya Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya tidak tahu hal-hal gaib secara jelas. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan ya Muhammad, tak seorang pun yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi selain Allah, dan mereka itu tidak merasakan kapan mereka dibangkitkan. Jadi mereka nggak tahu kapan dibangkitkannya, itu nanti nggak tahu. Taunya ya mereka ini sudah dalam keadaan dibangkitkan setelah terjadi kiamat nanti. Kita juga diajari ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajari berdoa as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala nama yang kau miliki, yang dengan nama itu engkau menamakan dirimu dan engkau ajarkan kepada salah seorang makhlukmu, yakni Nabi Muhammad, atau tetap engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadi yang tahu gaib Allah sendiri.
mungkin Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang tahu ya hanya Allah sendiri. Nah, karena itu hal-hal gaib kita hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Delapan, al-iman atau iman itu terdiri dari 4 unsur perkataan hati, yaitu perkataan hati, perbuatan hati, perkataan lisan, dan perbuatan anggota badan. Jadi iman itu ada di dalam perkataan hati, ada di perbuatan hati, ada di perkataan lisan, ada di perbuatan lisan. Itu semua ada cerminan iman. Orang beriman, perkataan hati ini seperti apa? Ilmu syar'i yang dipercayai oleh seseorang, dan perbuatan hati adalah keadaan hati yang dilahirkan oleh perkataan hati, seperti takut dan cinta kepada Allah, cinta Rasul, ini perbuatan hati. Cinta Allah, cinta Rasul, ini perbuatan hati. Kemudian tawakal, benci kepada kekufuran, artinya tidak mau kufur, tawakal dan lain-lain. Sedangkan perkataan lisan seperti syahadatain, syahadat, istighfar, ini perkataan lisan, ini juga bagian daripada iman. Maka orang iman akan dilihat ucapannya, apakah lebih banyak berucap baik atau berucap tidak baik. Kalau dia berucap baik, insya Allah itulah dia bukti keimanan dia. Kalau dia banyak berucap tidak baik, insya Allah itulah bukti bahwa dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan adalah penyambung daripada isi hatinya seseorang. Isi hati seseorang disambungkan melalui lisan. Kemudian seseorang yang sudah bersyahadatain, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah seorang muslim. Dia dihukumi sebagai seorang muslim. Sampai apa? Sampai terbukti kekufurannya. Kalau sampai terbukti dia kufur, dia bisa dihukumi sebagai orang kafir. Tapi yang memberikan hukum ini bukan sembarang orang, harus ahlinya, harus ulamanya yang memberikan penjelasan tentang apakah dia ini muslim atau sudah kafir. Tapi kalau ada orang yang telah bersyahadat, maka dia sesungguhnya telah berislam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hingga manusia itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat ini tidak boleh diperangi, nggak boleh diciderai, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dihina, karena ini dia adalah orang muslim.